Bagaimana cara kita menyikapi lelah dalam hijrah agar kita bisa istiqomah? Berarti kiat-kiat Ustaz untuk istiqomah. Subhanallah jamaah. Kalau antum melihat perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi Ibrahim alaihi salam, hijrah para sahabat Nabi, hijrahnya Bani Israel. Kok rame dewe ibu-ibu ini? Ibu-ibu tenang. Soalnya tadi nggak boleh berdiri itu dia, jadi bingung dia. Baik, yang pertama, yang ingin istiqamah hijrah, ketika antum berhijrah, antum akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan menguji kebenaran hijrah antum. Apakah dengan mengatakan kami beriman, saya Islam Ustaz, selesai urusannya? Ada orang-orang yang mengaku Islam berada di keraknya api neraka, jemaah. Ada mungkin yang sebagian ikut kajian kita, duduk bersama kita, tapi dia berada di keraknya api neraka. Siapa mereka? Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya api neraka. Pakaiannya pakaian umat Islam, hatinya hati orang kafir. Maka ketika seorang mengaku muslim, mengaku beriman, mengaku hijrah, dia akan diuji. Dan sebagian nggak lulus dalam ujian ini. Ujian itu bisa jadi kesusahan dalam harta, bisa jadi harta yang dilimpahkan. Sama-sama diuji. Maka antum harus bersabar. Lihatlah kepada para sahabat Nabi bagaimana ketika mereka hijrah. Para sahabat Nabi yang hijrah, Suhaib Ar-Rumi, ketika meninggalkan kota Mekah, semua hartanya ditinggal. Dia hanya bawa pakaian dia, pedang dia, dan busur serta anak panah dia. Dia orang kaya, ditinggal semua. Berapa tahun dia hidup susah di Madinah. Sebagian para sahabat Nabi ketika hijrah tidur di masjid. Jadi kalau ada yang hijrah merasa lelah, antum belum seberapa. Sebagian sahabat Nabi hampir 70 orang tidur di masjid. Umar bin Khattab kerjanya ngembala kambing Umar. Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadangkala dia menimba di kebunnya orang Yahudi. Sebagian sahabat pingsan kelaparan. Jadi antum harus siap ketika antum hijrah. Antum ingat bahwa menuju surga itu berat. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Ini dikatakan kepada sahabat Nabi, jemaah. Ini ayat turun di kota Madinah. Yang sahabat Nabi sebagian sudah mati di kota Mekah, dibantai oleh orang-orang kafir. Khabbab bin Arad punggungnya sudah dibakar. Bilal bin Rabah dijemur di terik matahari. Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di kota Madinah, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum umat Islam, jemaah.
Sebagian itu digergaji kepalanya sampai terbelah. Ujian buat keimanan mereka. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, digoncangkan hati mereka. Sampai para nabi dan sampai orang muslim sama nabi mengatakan, mata nasrullah. Rasul sampai bertanya, kapan pertolongan Allah turun? Jadi buat yang hijrah, siapkan diri untuk menerima itu ujian. Dan sebesar apapun ujian yang antum timpa di dunia ini, sebentar. Antum 60-70 tahun selesai. Ingat Nabi kita Muhammad SAW berapa tahun hidup di kuburan? Beliau hidup di muka bumi ini berapa tahun? 63 tahun. Pertanyaannya, berapa tahun beliau hidup di dalam kuburnya? Mana hadiahnya? Jamaah. Jawab. Nah, berapa? Gak ada yang tahu? Ya tahu lah. Kapan Nabi mati dikurangin tahun sekarang. Nah, 1400. Ya, hampir benar. Hampir benar. Kasih aja. Oh, kasih hadiah kata Ustaz. Nggak apa, karena hampir benar kasih hadiah. Nah, berapa tahun ya? Berdiri antum. 1431. Kok bisa? Beliau meninggal umur 63. Tahun berapa beliau meninggal di Madinah? Lu antum ngitungnya ya apa tadi? Gak apa-apa, kasih aja. Hampir betul dia jamaah, Masya Allah. Nah, 1378, Masya Allah. Lebih keren nih, salah nih. Jauh banget antum. Ibu-ibu malah nggak tahu. Oh, jangan meremehkan ibu-ibu. Mikir mas. Berapa tahun beliau di kuburannya sallallahu alaihi wasallam? Nah, 1428. Ngitungnya dari mana? Dikurangin 13 tahun. Dikurangin 11. Jadi berapa? Aik, Masya Allah. Betul ini, Masya Allah. Ustadznya yang betul sebenarnya. Apa kasih hadiahnya? Jadi kalau bicara istiqomah, harapannya tadi antum pelajarin mereka itu capek lelah. Nabi SAW di hidup di dunia 63 tahun. Sekarang di kuburannya dibentangkan kuburan beliau sepanjang mata memandang. Semua kenikmatan, semua aroma indah dari surga datang kepada beliau. Antum harus sabar. Maka sering-sering baca tentang mereka. Insya Allah antum sabar dan kuat, dan kelelahan itu akan berakhir. Barakallahu fikum.